Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin cerita film serial The Mosquito Coast, Season 1 episode keempat. Sekilas balik di episode sebelumnya. Dengan bantuan dua orang koyote, Ali dan keluarganya mencoba untuk menembus perbatasan dengan melintasi gurun. Namun perjalanan itu berakhir dengan naas. Salah satu dari koyote itu terbunuh ketika beradu tembak dengan tentara bayaran. Demi untuk keluar hidup-hidup dari gurun itu, mereka berlima terpaksa harus membayar sebuah harga yang sangat mahal. Buat teman-teman yang baru kali ini nemuin video ini, selesai nontonin ini, silahkan juga kalian kepo-kepoin video dari part sebelumnya. Sebelum kita mulai, Mister Film wajib mengingatkan pada kalian semua, kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita mulai. Setelah diselamatkan dari gurun, Ali dan keluarganya langsung dibawa menuju ke sebuah kediaman mewah yang terletak jauh dari pemukiman kota. Tampak jelas kalau pemilik rumah itu bukanlah orang biasa. Rumah mewah itu dikawal dan dijaga oleh pasukan dengan senjata lengkap. Tuan rumah langsung menyambut kedatangan Ali dan keluarganya dengan sangat ramah. Namanya adalah Don Enrique Salazar. Enrique ini adalah tangan kanannya Big Boss, kartel narkoba yang tidak lain adalah bibinya sendiri. Enrique memiliki seorang anak yang bernama Hugo. What's up? He will be very happy. Tampak Dina dan Charlie terkagum-kagum dengan kemegahan rumah itu. Enrique langsung mempersilahkan Ali dan keluarganya untuk segera beristirahat. Dina tampak sangat kesal. Dia mendesak ayahnya supaya ngasih tahu ke mereka saat ini juga tentang apa sebenarnya yang telah ayahnya perbuat. Sampai-sampai mereka semua harus mengalami keadaan yang seperti ini. Okay. Sus habitaciones están listas. Sí. Namun, ketika Ali baru saja hendak berterus terang tentang rahasia besar itu, tiba-tiba saja dia terinterupsi. Pembantu bilangin ke mereka kalau kamar tidur sudah siap untuk ditempatin. Pada malam itu, Enrique mendatangi Cui yang sedang dirawat di dalam sebuah ruangan. Dia dan Cui sebenarnya sudah berteman sangat lama. Namun Cui membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal, berani mengkhianati kartel. Kini tidak ada lagi yang Enrique bisa perbuat untuk menolongnya. Cui memohon supaya Enrique mau membujuk bibinya, supaya mau memaafkan kesalahannya. Dengan kembali ke tempat ini, sama saja Cui datang untuk menyerahkan nyawanya. Tú a ella le des un chingo. Pada awalnya, Enrique bilangin terus terang ke Cui kalau dia bingung dan tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa menolong Cui. Namun, Cui bilangin ke Enrique kalau orang Amerika yang udah ditolongin sama dia itu bukanlah orang kulit putih biasa. Mereka adalah buronan kelas atas yang sedang dicari-cariin sama negaranya. Enrique bisa ngasih tahu ke Big Boss supaya menukarkan para buronan ini dengan keluarga bos yang sedang ditahan sama Amerika. Margot ngasih tahu ke Ali kalau dia menyadari satu hal. Pasukan bersenjata yang sedang mondar-mandir di luar kamar mereka itu bukan sedang menjaga keamanan rumah. Mereka semua sedang mengawasi Ali dan keluarganya supaya tidak bisa kabur dari rumah itu.
Namun Ali dengan santuy bilangin ke Margot supaya nggak usah khawatir. Lebih baik mereka terkurung di dalam penjara mewah ini daripada harus mati di padang pasir. Setidaknya mereka berempat saat ini masih memiliki nyawa. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, Charlie disamperin sama Hugo ke kamarnya. Ayahnya memintanya supaya membawa Charlie berkeliling. Hugo kemudian nunjukin ke Charlie koleksi binatang-binatang buas yang sudah ditaksidemi. Semua binatang itu adalah hasil buruan keluarganya sendiri, turun-temurun dari generasi ke generasi. That one's pretty old. Like my grandpa shot it or something. Wow. Really? Yeah. Hugo juga nunjukin ke Charlie semua koleksi senjata apinya. Di saat itulah Charlie nunjukin ke Hugo pistol revolver yang tadinya dia temukan di gurun. Charlie kemudian meminta bantuan kepada Hugo untuk memperbaiki pistol itu. Make your own tequila? Yeah, best left in years. Pagi-pagi sekali, Ali mendatangi Enrique untuk berpamitan. Dia berterima kasih kepada Enrique karena telah menyelamatkan keluarganya, memberikan mereka tempat berlindung dan atas semua keramahannya. All your hospitality, but Of course, you must be eager to go. Namun, Enrique langsung bilangin ke Ali kalau dia belum boleh pergi dari rumahnya. Enrique beralasan kalau anak buahnya sedang menyiapkan semua barang-barang keperluan Ali untuk membantunya melanjutkan perjalanan. Lagi pula, pada sore hari ini ada sebuah jamuan makan malam di mana bibinya mau datang dan Enrique ingin memperkenalkan Ali kepada bibinya itu. Meskipun Ali merasa kalau ini adalah sebuah jebakan, namun tidak banyak yang bisa dia lakukan. Sementara Margot dan Dina pergi menemui Cui untuk berterima kasih kepadanya. Tanpa bantuan Cui, mereka berempat pasti sudah mati di gurun itu. Tiba-tiba saja, Margot menyadari ada sesuatu yang salah. Tatapan mata Cui dan ekspresi wajahnya ketika berbicara dengan Margot menunjukkan kalau dia sedang menyimpan sebuah perasaan bersalah. So what's next for you? Margot kemudian berpura-pura untuk terlihat tenang. Dia menyuruh Dina untuk segera mencari adiknya. Mereka berempat harus segera cabut dari tempat ini. It doesn't matter, but right now, I need you to go find your brother. You have to get out of here. Why? And do it now. Tiba-tiba saja, terdengar bunyi letupan senjata api. Margot dan Dina langsung dibawa sama security dan disuruh masuk ke dalam rumah. Margot tampak sangat kesal. Dia meminta supaya Enrique memanggilkan putranya. Namun Enrique dengan santuy bilangin ke Margot kalau tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Charlie sedang bermain-main dengan Hugo. Tidak akan ada bahaya yang bisa menimpa mereka berdua. por favor. Enrique sengaja menyuruh putranya membawa Charlie menjauh dari jangkauan keluarganya. Dia tahu kalau keluarganya itu tidak akan mungkin pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa Charlie. Margot langsung bertanya kepada Dina, apa yang sudah dia beritahukan kepada Cui. Dina bilang kalau dia tidak tahu apa-apa.
Dia cuman bilangin ke Cui kalau ayahnya sedang dicari-cariin sama Amerika. What did you tell Chewie about us? Sementara itu di luar rumah, tampak sebuah mobil memasuki kediaman itu. Dikawal oleh para sikario dan 2 buah mobil dengan senjata lengkap. Ali kemudian bilang kalau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka pada saat ini adalah Dina. Dia menyuruh Dina menuliskan sebuah surat yang diperuntukkan kepada Cui. Cui memang semenjak dari awal tidak pernah suka dengan Ali. Dia bahkan benci kepada Ali. Namun Cui tidak memiliki masalah dengan keluarganya Ali. Ali dapat melihat kalau Cui sebenarnya diam-diam menaruh hati kepada Dina. Maka dari itu, isi surat tersebut harus bisa membuat Cui merasa cemas. Dina harus berhasil memancing Cui untuk menjadi seorang pahlawan yang datang menyelamatkan mereka. Cui adalah alasan utama mengapa sang kartel datang ke rumah itu. Namanya adalah Lucrecia Salazar. Dia ingin bertemu langsung dengan orang yang telah berani mengkhianati kepercayaannya. Por favor. Chewie. Meskipun Lucrecia tidak menyakiti Cui, namun Cui tahu kalau sang kartel tidak mungkin memaafkan perbuatannya. Seharusnya dia tidak pernah kembali ke tempat sialan ini. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja pembantu rumah itu memberikan sepucuk surat yang ditulis oleh Dina. Terperangkap seperti tikus di rumah mewah itu, Ali, Margot, dan Dina tidak punya pilihan lain selain menghadiri acara jamuan makan malam. Keselamatan mereka bertiga kini sepenuhnya tergantung kepada nasib. Namun, tidak terlihat keraguan sama sekali di wajahnya Ali. Dia tidak percaya kepada nasib. Dia yakin sepenuhnya kalau rencananya itu bakalan berhasil. Sementara itu di luar rumah, Charlie dan Hugo sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di dalam rumah. Mereka berdua asik berburu macan tutul. Do you smoke marijuana, darling? No. Are you a virgin? What? Me? Lucrecia melontarkan berbagai pertanyaan yang dengan sengaja membuat suasana menjadi sangat tidak nyaman. Dia ingin memprovokasi Ali dan keluarganya. Namun Margot berusaha untuk tetap tenang. Dia mencoba mengikuti permainan yang Lucrecia mainkan, dengan ikut-ikutan melontarkan pertanyaan. Margot sebenarnya hanya berusaha mengulur waktu. A surgeon. He's your great nephew? Who is protected? From what? Everything. And my godson. What? Over there. Ketika Hugo membawa Charlie berburu semakin jauh masuk ke dalam hutan, tiba-tiba saja Cui menghampiri mereka. Are you worried about your son? He won't be back. Until I say so. If at all.
Tidak butuh waktu lama hingga Lucrezia kehilangan kesabarannya. Ali mencoba bernegosiasi dengannya. Namun Lucrezia segera membunyikan bel untuk memanggil anak buahnya. Él se queda. Llévenselas. Hey, come on, no te muevas. Estás viendo un pendejo. Tiba-tiba saja, Cui menelpon Lucrezia. Terlihat cucu kesayangannya itu sedang ditodongin pistol di kepalanya. Dalam seketika Lucrezia langsung kehilangan semua kendalinya. Dia tidak bisa berkutik sama sekali. But Hugo's got an hour. No one will. And if he pissed himself before he died. Margot, Dina, dan Ali pun tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka bertiga berjalan keluar dari rumah itu dan tidak ada satupun anak buah Lucrezia yang berani menghentikannya. Sementara Enrique terlihat panik dan berteriak sekuat tenaganya, memerintahkan semua anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Margot menembak pecah ban-ban mobil yang ada di rumah itu, supaya tidak ada satupun yang bisa mengejar mereka. Lucrezia tidak bisa berbuat apa-apa, selain memandangi Ali dan keluarganya pergi dari tempat itu. Tidak jauh dari sana, Cui sudah menunggu kedatangan Ali dan Margot. Ali kemudian menyuruh Hugo supaya melepaskan sepatunya. Berjalan pulang tanpa alas kaki akan membuat Hugo kesulitan dan memakan waktu yang lebih lama, memberikan mereka berlima waktu yang cukup panjang untuk melarikan diri. Margot membawa mobil itu pergi sejauh mungkin dari kediaman Enrique. Tiba-tiba saja, Ali menyuruh Margot menepikan mobilnya. Dia memberikan uang kepada Cui dan menyuruhnya turun dari mobil. Alright, Cui, you should be good from here. We're good. Got the cash, right? Okay. Leave the keys in the ignition. I said out! Now! Thanks. Could give a shit. Cui langsung kehilangan kesabarannya. Dalam seketika emosinya langsung meledak-ledak. Dia merasa sangat tidak terima dengan cara Ali memperlakukan dirinya. Dina berusaha membujuk Cui, namun dia tidak mau peduli lagi. Cui menyuruh Dina menunggu bersama keluarganya di tempat ini dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus. Ali kemudian kembali membuat ulah. Dia menghampiri Cui dan memberikan kepadanya uang. Ali menyuruh Cui untuk mengantarkan mereka berempat sampai ke kota selanjutnya. Cui langsung turun dari mobil. Dia membutuhkan mobil ini untuk pergi menjemput putrinya. Ali tidak pernah peduli dan bertanya tentang kepentingannya. Seolah-olah dunia ini semua adalah tentang Ali dan semua kepentingannya. Ali tidak pernah memikirkan keadaan Cui yang sudah terperangkap dalam permasalahan ini hanya demi untuk menyelamatkan keluarga Ali sampai berulang kali. Cui sudah tidak bisa lagi memberikan toleransi kepada Ali dan atas segala keegoisannya. Dia hendak menghabisi nyawa Ali pada saat ini juga. Namun, tiba-tiba saja, Ali dengan sengaja mengencingi celananya sendiri, sehingga membuat Cui merasa jijik kepadanya. Dan kemudian membiarkan Ali tetap hidup untuk menanggung rasa malunya.
Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.